sobat setia tim channel, kembali lagi bersama saya dan tentunya saya juga. Ini dicopot dulu, Pak. Iya. Kembali lagi dalam rentetan konten podcast. Podcast dalam car. Podcast dalam mobil. Oke. Gimana Mas Imam? Kabarnya sehat? Sehat selalu. Ya, kalau Mas Imam sehat selalu, semoga yang nontonnya juga sehat selalu. Iya, pastinya. Ya, Apalagi kita nih bikin konten satu Muharram ya, Bro. Yoi. Selamat Tahun baru. Tahun baru Muharram. Bagi semuanya. ini iya bagi semuanya lah. Nah. Ini kalau kenapa ini tahun baru? Karena ini perhitungannya lewat Komariah. Ya, Bulan ya, iya Hijriah. Perhitungannya lewat bulan bukan matahari. Nah, ini. Di siang hari yang menyambut tahun baru ini, semoga teman-teman diberikan kebahagiaan lagi-lagi yang absolut. Bahagia dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, karena biasanya orang yang bahagia rezekinya juga sudah masuk ke dalamnya. Iya. Iya, salah satu cirinya orang bahagia rezekinya banyak, ya kan? Amin. Gitu. Ngapain nih kita ini masih? Nah, kita ngobrol sambil jalan-jalan. Oke lah, siap lah. Karena ada hal menarik. Ada hal yang menarik. Iya, kemarin Mas Em. Iya, Mas Em. Udah kita tangkap ya dari berbagai sumber. Siap. Terutama karena kita interaksinya lebih intens dengan calon pembeli mobil dan juga penyedia jasa konsultan untuk mobil teman-teman yang mobil idaman teman-teman yang pengen didapatkan, ya kan? Iya, betul banget. Iya. Kemarin sekilas nih. Sekilas apanya nih? Sekilas clue. Oke, sekilas clue. Ada nih, ini by pengalaman saya pribadi dulu ya, Mas ya. Iya, boleh cerita. Jangan panjang-panjang tapi ceritanya nih. Sedikit. Intinya begini, ada teman yang mau ngambil mobil. Rencana dia mau beli cash. Wah, iya benar. Rencana dia mau beli cash. Karena kita sering main ke showroom, ke dealer-dealer, dia nanya kan, nanya ke saya gitu, beli cash, Mas Imam, tolong dong ini tanyain berapa potongannya apa dan lain sebagainya, sekian. Terus saya bilang ke teman saya ini, kenapa nggak kredit aja, Bro? Untung loh. Nah, itu cluenya dia posisinya itu ada dana untuk beli cash pun ada dia. Ada. Dananya tersedia lah ya. Iya. Tapi ternyata dia beli kredit. Akhirnya nih sekilas sepintas cerita, akhirnya dibeli kredit. Alasannya apa? Kok jadinya kredit? Dia bilang. Lebih untung kredit, Bro, katanya. Wow, mantap juga ya. Nah, itu yang mungkin akan kita ulas kali ya. Oke, langsung aja ke intinya. Kita membahas tentang pembelian unit khususnya mobil, cash atau kredit. Mana sih yang lebih worth it? Mana yang lebih menguntungkan? Mana yang lebih menguntungkan? Ya, tapi ujung-ujungnya mah terserah teman-teman semuanya. Kita sedikit mengasih informasi biar teman-teman ngambil keputusan terbaik gitu ya. Jadi smart buyer. Iya, smart buyer. Lagi-lagi kita mah temanya bagaimana caranya informasi yang kita punya kita sharing biar teman-teman lebih cermat untuk memilih unit idamannya. Siap. Oke. Setuju. Itu intinya, teman-teman. Intinya sih begitu. Kita nggak ada unyu-unyu, nggak ini dah. Yang penting sama-sama enak. Calon pembeli juga enak, terus sales yang menyediakannya juga enak, terus kitanya juga jadi merasa bahagia kalau udah ketemu gitu. Tiga aspek itu. Betul. Karena saya juga pernah ngasih judul ke salah satu video kita di channel Mas Em. Ya, karena ini kan akan diupload gitu. Kredit lebih menguntungkan. Tanda tanya, saya tanya begitu kan. Ternyata banyak banget tuh komentarnya, ada pro dan kontra. Yang kontra mungkin belum nonton secara detail ya, belum tahu juga. Dia belum mencoba juga. Tapi yang udah merasakan itu pasti pro. Ya, nggak ada salahnya sih. Mau apapun nanti keputusannya nggak salah. Yang penting saya sih berharap teman-teman ketika memutuskan untuk membeli unit cash atau kredit dalam keadaan tidak dirugikan. Ya, intinya Bang, mau cash atau kredit, tapi kita sedikit ngasih gambaran aja nih, Bang. Mas Imam. Apa sih sebenarnya cash kredit itu perbedaannya? Nah,
Mungkin kita perbedaan secara fakta di lapangan kalau teman-teman mau beli unit gitu. Nah gini, mungkin kita ini di general ya, karena sekarang kan untuk mobil baru dan second ada juga tuh yang pakai kredit lebih untung juga ada. Untung juga ada. Ya kan, ada kan? Udah ada fasilitas dari leasing ya. Iya. Ya ada syarat-syarat memang. Kenapa sih kredit? Kok masa iya kredit kok lebih untung daripada cash? Masa iya kan gitu kan? Iya, masa iya. Ada syarat-syarat yang memang harus terpenuhi. Kenapa kredit itu bisa lebih untung dibandingkan cash? Nah, realitanya di lapangan setelah kita muter-muter gitu, ternyata ada loh teman-teman pembiayaan yang memang kalau kredit itu lebih menguntungkan. Artinya gini, kalau beli cash teman-teman harus mengeluarkan, anggap aja harga mobil 200 juta. Iyalah. Ya, anggap aja nih, kita nggak menentukan apa mobilnya, anggaplah mobil harga 200 juta. Kalau teman-teman beli cash gitu kan, mobil baru lah kita kasih contohnya ya, mobil baru 200 juta. Uang yang dikeluarkan teman-teman ya pasti senominal harga mobil tersebut. Ya, 200 juta. Terlepas itu ada potongannya, pasti ada sih kayaknya ya. Sebagian besar ada. Itu berapa potongannya itu mah macam-macam, beda-beda. Macam-macam beda-beda ya. Tapi kalau teman-teman beli kredit nih, syarat yang pertama dia bisa untung itu ngambil tenor yang pendek. Nah, semakin pendek tenor semakin menguntungkan. Kita langsung to the point aja ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Bunga 0% ada di mobil. Udah ada ya? Baru maupun second saat ini. Baru ada keuntungannya. Tapi cash juga ada Mas Imam keuntungannya. Ini kacamata saya. Ya, boleh. Cash itu misalkan saya beli cash misalkan 200, terserah lah. Misalkan kalau kita nggak prioritasin nominal, maksudnya patokan untung ruginya berdasarkan nominal ya. Taruhlah misalkan 200 juta, bisa jadi beli kredit yang bunga 0% lebih murah. Beserta fasilitas-fasilitas yang didapat. Betul. Ya kan? Kalau cash taruhlah misalkan 200 juta udah pure, dia udah dapat unit, dapat ini dan lain sebagainya. Untungnya dia adalah apa tuh? Sudah tidak memikirkan berikutnya. Cicilannya gitu. Cicilannya atau apanya lah begitu kan? Ya kan, itu untungnya tuh menurut saya. Jadi dia terlepas dari pembiayaan manapun udah selesai gitu. Itu normatif lah ya. Normatifnya lah. Iya, kalau misalkan kita orientasi utamanya tidak pada hitungan, tetapi minimal dia udah lebih tenang secara pribadi ya. Kalau misalkan unit masalah asuransi dan lain sebagainya mah terserah kebijakan dia kan. Betul. Nah, begitu kan? Itu untungnya menurut saya nih. Untung bener juga. Kalau saya ditawarin saya punya uang cash. Tapi di dealer atau di fasilitas pembiayaan ada bunga 0%. 0% loh. Iya, 0%. Kenapa nggak diambil gitu kan? Uang yang saya dapatkan, uang yang saya punya bisa saya sisihkan ke yang lain gitu kan. Karena ini kacamata saya lagi ya kan? Bisa buat mungkin memperbesar usaha. Kita bisa beli drone gitu kan. Bisa beli apa, itu kan menghasilkan lagi kan. Menghasilkan lagi, betul. Dan di kreditnya pun menguntungkan gitu. Dihitung-hitung harganya tuh kalau 200 juta itu ya kalau dinomalin ya sejumlah 200 juga bro. Keuntungan yang pertama, teman-teman nggak beli nggak perlu beli asuransi. Jadi udah include asuransi gitu kan. Udah disediakan asuransi ya, tapi dengan nominal hampir sama angkanya, tapi udah dapat asuransi ya. Kalau cash nggak dapat sih emang. Ya mungkin lebih ini kalau ditotalin lagi antara kredit dan cash, yang 1 tahun pun pastinya lebih tinggi di kredit dong. Karena dia ada asuransi, administrasi biasanya. Tapi yang keuntungannya tadi, kita bisa napas selama 1 tahun untuk usaha, mengembangkan usaha atau buat biaya apalah lah. Jadi fresh money-nya masih tersedia gitu ya. Tersedia gitu. Seperti itu sih. Karena yang temen saya rasakan itu akhirnya dia belinya kredit gitu. Karena tadi, ternyata kalau kita asuransiin sendiri mobilnya mahal juga ya, Mam. Ya iyalah. Nah, mungkin bisa untung juga kalau beli cash kalau orangnya nggak mau asuransiin mobilnya.
Iya. Jadi kan bisa lebih murah tuh. Lebih murah. Jadi harganya sesuai on road-nya ya, Sesuai on sama road-nya. potongan Bonusnya. Kalau lebih sebagai kredit diskonnya. 0% pun ada Nah. lebih mahal karena harus wajib membayar asuransi dan administrasi. Iya. Seperti Oke. begitu. Kadang kalau beli cash anggap aja umpamanya asuransi 9 juta. Nah, kalau pas dia include satu paket bunga 0% itu asuransinya itu ya bisa ditotalin kalau dikalkulasiin plus asuransi cash dan kredit yang 0% itu lebih mahal cash yang plus asuransi. Betul. Nah, Kalau itu saya sepakat. Sepakat. Emang iya secara benefit yang didapat beli unit dengan bunga 0% itu lebih menguntungkan. Tapi jangan lama-lama lah, kalau bisa setahun aja. Iya. Karena emang penyediaannya juga paling setahun, 2 tahun ya. Tapi udah ada lagi yang 2 tahunnya. Di Iya. dealer yang kemarin kita liput, Iya. udah tayang juga. Yang 1 jam durasinya itu 2 tahun. Iya, tapi kalau misalkan apple to apple-nya sama beli kredit yang 1 tahun, masih worth it beli kredit yang 1 tahun. Kalau Tapi kita punya duit. Kalau Ya, kita punya duit, yang tapi untuk kalau cashnya. cash sama kredit bunga 0% sama yang 2 tahun, pikirkan lagi dah. Iya. Masih mending beli cash kata saya, Pak. Pasti ada lagi penambahannya. Iya, kan karena asuransinya 2 tahun. Durasi pinjamannya jadi 2 tahun jadi gitu ya. lebih itu walaupun sama-sama bunga 0%. Walaupun sama bunga. Nah, ada juga pertanyaan gini Mas Em. Mungkin sharing aja ya. Di mobil salah satu dealer yang kita liput juga. Apaan katanya? Mana lebih murah? Pasti ada selisihnya setelah antara beli cash dan kredit tadi ada selisihnya gitu. Artinya beli kredit enggak 0% banget gitu. Aduh. Gimana ya jawabnya ya? Saya bingung jawabnya. Susah juga sih emang. Bahasanya begini. Mau tidak mau, walaupun misalkan kita sebut merek aja lah. Kita sebut merek misalkan Toyota, kita belinya entah di Auto 2000 dan lain sebagainya. Taruhlah Auto 2000 itu sebagai showroom. Iya. Showroom. Mereka juga ya jual unitnya, masa ini pasti ada administrasi dan lain sebagainya, karena emang penyediaan unit dari masing-masing dealer juga kadang ada batasannya ya Mas Imam ya. Iya begitu. Iya, ya itu Ya jasa lah, jasa sebagai pihak ketiga lah, anggap aja pihak ketiga yang menyediakan unit. Iya. Kalau misalkan teman-teman langsung beli ke Astranya kan agak susah. Iya. Iya. Itu dan ya tadi ada tambahan asuransi dan admin yang udah include di paket kredit itu. Makanya kredit itu agak lebih mahal. Kalau cash kan nggak ada asuransinya. Tapi kalau teman-teman beli mobil baru, kita sarankan banget harus ada asuransi. Harus paket asuransi. Apalagi mobil-mobil baru ya. Biasanya ada aja, entah itu gores dikit atau apa. Iya, nyeruduk kan. Kalau ada asuransi mah kita lebih aman. Iya, lebih aman. Udah di cover all risk dan lain sebagainya. Satu lagi nih Mas Em. Apa tuh? Jadi mungkin itu tadi ya, antara cash dan kredit mana yang lebih menguntungkan. Dari obrolan kita berdua, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri lah. Iya. Ada lagi satu lagi nih. Apa tuh? Kadang kan ada kalau kita memang menyarankan ke dealer yang kita liput itu kasih rate spesial, rate terbaik. Nah, nggak apa-apa nomornya 5 tahun, 4 tahun. Yang penting teman-teman nih berhak dapat pembiayaan yang menarik. Nah, kalau sekarang saya yang mau nanya nih Mas Em. Iya, gimana? Kalau menurut Mas Em sendiri nih, punya uang tetap bisa beli cash, bisa nih. Iya. Tapi ada opsi pembiayaan. Rate spesial tenor 5 tahun dengan DP yang nggak begitu gede, ya 25% atau 30%, ya kan? Itu sedangkan Mas Em bisa beli cash. Nah, gimana kalau Mas Em sendiri milih yang mana? Ada 2 pertimbangan yang saya pilih. Oke, siap. Pertimbangan satu, kalau saya sebagai pengusaha, misalkan saya dapat duitnya itu mau saya kelola buat usaha, saya pilih yang kredit. Tapi kalau saya perorangan, saya tetap prioritas cash karena biar hidup saya tenang. Oh, begitu. Iya, kalau saya tidak punya usaha dan lain sebagainya lah. Taruhlah misalkan saya sebagai pegawai yang dananya itu tidak diputar untuk usaha. Tapi itu bunganya murah. Ini bunganya murah. Kalau ditotalin, nih kredit tenor 5 tahun atau 4 tahun lah. 4 tahun, kalau 5 tahun mungkin rada banyak. 5 tahun.
kalau ditotalin itu persis sama dengan harga OTR. Bahkan enggak sama sih, jarang banget ya. Ya lebih selisih 10 juta lah, 10-15 juta lah. Tapi tenornya 4 tahun gitu. Dengan OTR-nya selisihnya segitu. Kalau saya uang pribadi, ya tetap enggak usaha, saya tetap pilih cash. Beli cash. Oke. Kecuali saya usaha. Iya. Beda lagi kalau teman-teman punya uangnya enggak sebanyak bisa beli cash gitu ya. Iya, itu beda lagi. Tadi kan Mas Imam nawarinnya ada dana buat beli cash. Terus ada dana rate spesial, bunganya rendah, menarik dan lain sebagainya. Maksudnya saya suruh milih gitu kan ya. Kalau saya posisinya sebagai pengusaha, mau segimanapun banyaknya duit saya pilih kredit. Pilih kredit ya kalau pengusaha ya. Kalau pengusaha, kalau saya bidang usaha lah gitu. Dana yang saya punya itu harus muter. Oke. Tapi kalau secara pribadi, saya melihat cash Mas Imam. Atau saya ganti pertanyaannya. Gini, boleh. Mas Im punya uang 50 atau 60 juta, 30% dari harga mobil lah bisa nih. Kalau umpamanya beli mobil nih bisa nih pakai DP segitu. Mas Em mau beli saat ini dengan opsi kredit rate spesial, rate yang rendah banget di bawah 5%, atau nunggu ntar-ntaran, nunggu dikumpulin dulu duitnya buat beli cash. Nah, begitu. Saya pilih kredit Mas Imam. Saya pilih kredit. Usaha maupun pemakaian sendiri, uang sendiri. Kalau begitu Bang, kalau posisi duitnya tidak mencukupi untuk beli cash. Nah, ini smart buyer nih ya. Ini pandangan saya ya. Iya. Ini smart buyer. Karena gini teman-teman. Biar saya tambahin ya. Iya, boleh. Ya, mobil itu harganya pasti turun ya. Iya. Ya kalau misalkan mobil pakai pasti turun lah. Teman-teman beli sekarang karena ada juga yang ngejelasin. Tapi saya kurang begitu setuju dengan penjelasan yang ada orang yang jelasin seperti itu. Mas Em, ada nih. Beli sekarang, anggap aja harga 200 juta. Iya. Kalau teman-teman punya opsi ngumpulin duit dulu nih, antar sampai 200 juta. Nah, itu mungkin kekumpulnya bisa 4-5 tahun, bahkan yang paling cepat 2-3 tahun lah. Ya taruhlah kita misalkan pahit-pahitan aja Mas Imam. Kalau pegawai kita misalkan udah susah itu. Kecuali usaha. Ya, kita ya Bu segituan lah ya. Iya. Yang 200 juta itu kalau teman-teman beli baru bakal naik. Mereka dia tidak mempertimbangkan hal itu. Enggak. Yang taunya harga mobil 200 juta ntar 5 tahun gitu. Pasti turun tapi dapatnya second. Iya, betul. Iya kan? Betul. Ini harus dipertimbangkan gitu. Pertimbangkan teman-teman. Sedangkan mobil baru benefitnya banyak. Banyak banget. Nama pribadi, free jasa oli servis dan lain sebagainya. Iya. 2 tahun 3 tahun mobilnya sama-sama juga begitu. Betul. Ya nggak? Iya. Teman-teman beli second, umpamanya ini dah nggak 3 tahun ke depan nggak bakalan ganti, belum tentu ganti model. Belum tentu. Apalagi ini baru keluar nih. Paling minor change ya. Iya. Ada gitu. Ada seorang nggak perlu kita sebutin ya, yang ngejelasin seperti itu. Nah ini saya kurang setuju tentang hal itu. Karena mobil baru itu harganya naik terus. Teman-teman mungkin pengen belinya sekarang 200 juta, dapat mobil baru. 3 tahun, 4 tahun ke depan 200 juta mobil yang sama nggak mungkin dapat. Kita lihat aja trennya deh. Trennya betul. Kita aja lihat trennya. Di RV pertama kali launching harganya berapa yang sensing? 330-an. Sekarang berapa coba harganya? 350-an. Itu. Ya enggak? Iya. Setuju nggak nih pendapat saya? Setuju. Jadi emang kalau misalkan beginilah, teman-teman udah butuh akan mobil, cuma akhirnya pertimbangannya karena mau beli cash atau kredit, sedangkan dana terbatas. Kalau saya sih pilihannya udah segera kredit aja. Pakai rate spesial ya teman-teman. Kalau spesial bunganya tinggi ini kita juga nggak nyaranin. Rate spesial itu minimal di semua leasing ya, hampir ya. Itu 30% dari harga unit tersebut. DP-nya. Ya, jadi teman-teman bisa dapat rate spesial minimal bunga terbaik lah. Kalau misalkan 5 tahun, 4 tahun, paling di bawah 5 lah masih. Di bawah 5 masih. Itu asalkan DP-nya di atas 25% atau 30%. 30 lah aman, 30 udah aman. Dan
selisih dari OTR harga itu nggak begitu tinggi. Nggak begitu. Selisihnya 10 juta, 20 juta. Itu sama aja ntar teman-teman kalau 5 tahun kemudian selisih dari harga sekarang tuh selisihnya pun segitu. Saya beberapa kali ngitung Mas Imam. Karena ada juga kan teman-teman saudara lah yang nyari unit ini. Terus yang DP-nya 30%, taruhlah misalkan dia unit A, DP-nya 30%, terus dia ngambil tenor yang 5 tahun, itu mayoritas penambahan tiap tahun itu yang ini 10 sampai 20. Iya. 10 juta per tahun ya. Per tahun. Jadi taruhlah misalkan teman-teman unit 200 juta dengan DP 30% dari harga OTR itu paling nambahnya 50 juta. Kalau misalkan 5 tahun. 5 tahun. Kalau biasanya bunganya enggak bro, kalau 200 mah paling 15, 30, kecuali harganya di atas 300. Iya. Nah, bisa tuh. Iya, pokoknya jadi coba saya sedikit ini ya ambil konklusi ya dari obrolan tadi. Yang penting begini teman-teman, kalau teman-teman udah punya minatan untuk beli unit dan terus minimal dananya udah ada 30% ke atas dari harga mobilnya. Dari harga mobil, timbang teman-teman nunggu ngumpulin lagi beli harga cash. Menurut saya sih kredit pilihan terbaik. Iya, lebih worth it lah. Lebih worth it lah. Karena 3 tahun 4 tahun ke depan 200 juta itu teman-teman paling dapatnya harga mobil second. Sedangkan juga sekarang dapat baru gitu. Iya. Dan gini, satu lagi, mobil second yang mungkin pasaran sekarang itu berkacanya sama mobil baru yang saat itu juga. Betul. Iya nggak? Kayak umpamanya contoh aja ya Brio ada mobil secondnya nih, pasti berkaca, oh mobil barunya berapa, dapat diskon di sana berapa, kan baru terbentuknya harga dari situ. Betul. Bukan pada saat dia beli baru saat tahun itunya. Iya. Kalau begitu mah ntar turunnya banyak. Kalau ini kan kadang ya anggap kayak Avanza dah. Sekarang nih tahun ini 160 juta itu dapat Avanza tahun berapa bro? 2017-18 lah. Beli barunya pada tahun 2017-2018 ya segitu. Segitu, nggak bakalan jauh. Kalau pandangannya baru saat itu. Iya. Berkacanya kan baru saat ini. Gitu. Iya. Jadi tarik-tarikan nih. Bukan begini, tapi begini. Gitu. Intinya mah begitu sih. Kalau kita pengen memiliki sesuatu, khususnya di otomotif ataupun di yang sifatnya ada teknologinya, pasti ada perkembangan teknologi. Harus dianalisis lah. Harganya juga biasanya lebih naik ya. Itu. Gitu teman-teman. Karena tren saat ini seperti itu ya, teman-teman. Ya kita kan by data, walaupun datanya kualitatif, tapi insya Allah ini bisa kita sedikit lah ya. Sedikit kita simpulkan lah versi kita. Kalau teman-teman punya pemikiran lain, silakan, boleh. Mari kita diskusi lagi, atau misalkan kita membahas konten tertentu, misalkan terkait apa boleh disaranin aja. Atau ada yang kurang yang kita bahas, boleh komentar. Boleh. Bang Imam, harus dilihat juga dong ininya. Nah, boleh. Gitu. Menarik gitu. Jadi kalau suatu penelitian itu faktor X-nya lebih banyak, itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Jadi membentuk faktor Y yang lebih valid. Iya. Ya, kalau faktor X-nya cuma 2 kan beda lagi. Lebih banyak faktor X lebih baik. Itu indikatornya lebih banyak. Seperti itu teman-teman. Iya, pokoknya jadi begitu teman-teman. Saudara-saudara, kita silahkan kasih ke. Oke. Mas, terima kasih, menarik sekali sih. Menarik sekali pembahasan kita, walaupun simple, singkat. Semoga informasi yang kita urai dapat diambil sisi baiknya tentunya, yang sisi kurangnya tolong dipikirkan lagi. Kan begitu namanya berkembang ya. Nggak ada kebenaran absolut. Kalau pendapat orang, betul banget. Suatu saat pasti akan berubah pendapatnya, ya kan. Saran dan kritik boleh, asal jangan saran tanpa jangan kritik tanpa yang sifatnya maksudnya, kalaupun saran juga nggak apa-apa, yang sifatnya argumentatif. Boleh dengan argumen-argumennya ya. Jangan menjustifikasi begini gitu. Yang argumentatif lah. Kita lebih welcome ke hal-hal seperti itu ya.
Siap. Oke, terima kasih, ikuti terus konten podcast. Yo. Karena akan ada hal-hal yang menarik lagi yang kita bahas. Oke.